Halo, kami dari kelompok 5. Saya Ryan. Saya Reka. Dan saya Gaskar Akumara. Dan ada dua orang di balik kamera kita, ada Vincent dan juga Ilyasa yang bekerja sebagai kameramen Dan editor. Jadi bro, kita hari ini mau bahas apa nih? Bahas apa sih? Ini topik yang cukup menarik. Cukup menarik ya. Ada berbau pers, media. Betul. Ya. Jadi hari ini kita bakal membahas tentang media pers pada zaman kolonial Belanda. Menarik. Pada tahu nggak nih? Kalau misalkan zaman dulu nih, zaman kolonial banget, tokoh besar presiden pertama kita, I.R. Soekarno tuh udah jadi topik di headline berita Belanda, orang Belanda pada zaman itu. Oh iya, saya juga pernah baca tuh. Kalau nggak salah tuh judulnya tuh Insinyur Soekarno's Eerste Optreden te Batavia. Nah, Gokil ya. Itu headline pada masa itu. Tapi bahasannya tentang orang yang sebenarnya lagi diawasin ketat sama pemerintah. Bayangin segitu besarnya pengaruh Soekarno sampai Belanda aja ngikut loh. Benar banget. Tapi menariknya dari cara mereka menulis dan sudut pandangnya itu tuh terkesan biasa-biasa atau netral-netral aja. Tapi kalau dibaca lebih dalam lagi, lebih detail lagi, justru makna di dalamnya itu politis banget. Nah, makanya kita di sini nih mau ngebahas, kita bakal ngobrol-ngobrol dikit gimana media kolonial pada zaman itu tuh bukan cuma jadi alat kekuasaan bagi pemerintah Belanda aja, tapi justru menjadi ibarat senjata makan tuan buat pemerintah kolonial itu sendiri, dan juga jadi saksi kebangkitan nasional para pribumi di Indonesia. Nah, kalau ngomongin media kolonial ya, itu tuh beda banget sama zaman sekarang. Dulu itu semua surat kabar di Hindia Belanda itu diawasi ketat sama pemerintah. Nah, jadi tiap kalimat itu harus disaring ketat-ketat gitu. Nah, salah dikit aja bisa kena. Jedor tuh. Nah, itu dia bahaya banget kan. Tapi lagi-lagi yang menariknya, artikel tentang Soekarno ini justru lolos. Berarti itu kan menunjukkan bahwa pengaruh Soekarno ini sudah terlalu besar untuk diabaikan. Benar. Saya pernah baca nih di salah satu artikel yang dirilis sama dosen kita, Menir Ahmad Sunjayadi, di artikelnya yang judulnya ini Pers dan Pergerakan Nasional di Hindia Belanda. Jadi di tulisannya itu Menir Ahmad itu tulis kalau pers kolonial ini punya peran ganda. Peran gandanya itu di satu sisi dia tuh ngontrol semua media massa yang ada pada saat itu, tapi juga jadi titik balik perlawanan, karena mereka tuh secara nggak sadar dan nggak langsung nyebarin namanya domino efek lah buat orang-orang pribumi ini. Jadi mau nggak mau media tuh jadi arsip penting sejarah perlawanan di Indonesia pada saat itu. Nah, iya, lucunya ya, alat kekuasaan tuh malah jadi penyimpan jejak perlawanan loh. Itu lucu aja gitu, ironis banget sih menurut saya. Nah, di artikel itu ada kalimat Encok Fulle Zaal, yang artinya aula yang penuh sesak. Terus di situ juga ditulis banyak orang yang ingin salaman sama Soekarno, mungkin saking idolakannya, saking terkagum-kagumnya sama sosok Soekarno itu sendiri. Nah, bener tuh, itu kan kelihatannya kayak cuma laporan biasa doang tuh, cuma laporan biasa. Tapi kalau misalkan kalian bisa memahami konteks lebih dalam pada zaman itu tuh artinya rakyat udah bisa melihat kalau Soekarno jadi tokoh besar, jadi sosok besar. Jadi ibarat ya soft power nasionalisme itu lewat media massa ini secara langsung. Dan yang saya suka tuh ya, mereka tuh nulisnya halus banget. Dan media Belanda nggak pernah nyerang Soekarno secara langsung. Nah, tapi dari gimana cara mereka nyerangnya itu dari pilihan katanya. Kelihatan kalau mereka waspada, dan mereka tuh terlihat kalau mereka tuh sadar kalau pengaruh Soekarno tuh udah besar. Gitu. Benar banget. Di artikel Menir pun juga bilang bahwa pemberitaan yang sifatnya netral pun itu sebetulnya bisa jadi gerbang untuk ide-ide nasionalisme itu mungkin disebar gitu ya. Dan karena selama ini nama Soekarno terus-terusan muncul, sering banget di mana-mana sudah terpampang, ini jadi sebuah semangat tersendiri untuk pergerakan itu ikut menyebar dengan sendirinya. Benar, jadi ibarat framing yang berusaha dibuat pada media Belanda pada zaman itu dulu
itu tuh malah jadi bumerang lah, ibarat mau ngejatuhin Soekarno, malah rakyat tuh mandangnya oh nih orang punya power, nih orang bisa jadi contoh, jadi figur yang membakar semangat kebangkitan nasional. Dan di situ juga kelihatan banget kalau pers itu ternyata punya pengaruh yang besar. Dan bahkan di bawah sensor, mereka itu tetap bisa bicara lewat cara yang halus. Nah, kalau dipikir-pikir, artikel ini kan bukan cuma berita acara. Ini dokumentasi sejarah, seperti tadi yang dibilang sama mereka, ini justru malah jadi sejarah saat ini, bukan bukti. Di mana momen-momen pada saat itu pers kolonial itu tanpa sadar ikut menyebar semangat perlawanan terhadap kolonialisme itu sendiri. Dan jadi semakin banyak media-media menerbitkan artikel tentang betapa berbahayanya Soekarno, justru lagi-lagi masyarakat makin terbakar semangatnya, makin tahu lagi siapa Soekarno, makin tahu apa yang berusaha diperjuangkan. Dan ternyata memang itu tadi ada sebutan senasib seperjuangan. Itulah yang membuat akhirnya masyarakat merasa, oh Soekarno itu figur yang harus mereka idolakan, figur yang harus mereka besarkan. Padahal tadinya media Belanda mau menjatuhkan dia, itu bumerangnya. Nah, jadi lewat artikel kecil di koran kolonial ini, kita itu bisa lihat gimana media tuh bukan cuma alat informasi loh, tapi juga alat perubahan. Dan balik lagi sesuai dengan kata dosen kita Menir Ahmad, kalau misalkan pers di kolonial itu, pers pada masa kolonial itu jadi saksi besar betapa bangsa kita berjuang untuk ibarat memperjuangkan kemerdekaan kita. Jadi pers pada zaman itu nggak cuma jadi alat kontrol, tapi juga jadi alat perjuangan. Benar, kayak media sekarang juga sih. Kadang pesannya tuh nggak langsung, mungkin agak tersembunyi pesannya, tapi masyarakat tuh bisa menilai, bisa merasakan. Ya, tersirat ya berarti. Tersirat. Dan dulu resikonya jauh lebih besar ya. Iya, betul. Serem banget ya dulu ya. Ternyata salah dikit tuh bisa kena tuh, parah tuh. Oke, jadi sekiranya segitu aja. Mungkin obrolan singkat kita ya. Obrolan singkat kita. Jadi sebenarnya ini adalah pembahasan sedikit dari PPT yang telah kita buat ya. Iya, dari PowerPoint, betul. Mungkin lebih jelasnya, lebih detailnya kita pembahasannya ada bisa Di dilihat di PowerPoint tadi. Di PowerPoint. Oke, terima kasih telah menonton. Dan semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.